cuties, ini Heart to Heart episode 3 nih. Yang belum nonton episode sebelumnya, aku kasih linknya di description box atau bisa langsung ke playlist aja ya. Oke, menjawab pertanyaan, Kak, gimana sih caranya biar kita jadi rajin belajar, kecanduan belajar gitu? Aku bukan tipe yang rajin banget sih sebenarnya, apalagi aku bukan orang yang multitasking. Tapi aku coba cerita sedikit ya pas aku masih berkutat di dunia pendidikan. Oh ya, sebelumnya aku mau ngingetin kalau story aku ini semua pure berdasarkan pengalaman aku, jadi ya nggak ada salah benarnya. Please kalian sortir dulu informasi mana yang kalian benar butuh atau enggak. Nah, kalau kalian udah siap dengar cerita aku, tolong hargai ceritaku ya. Pernah nggak sih kalian tuh ngerasa males banget sama yang namanya ngerjain tugas lah, belajar lah, atau hal-hal lainnya deh? Ujung-ujungnya tuh malah deadline lagi. Ditambah hasilnya benar-benar seadanya. Ya karena emang waktunya tinggal seadanya. Dulu aku sering banget kayak gitu. Sekarang juga sih. Males banget. Apalagi kalau lagi bad mood tuh. Ya ampun, bisa seminggu doang diem kagak ngapa-ngapain. Tapi ya bisa multitasking, kerja di bawah tekanan, on schedule, semua itu butuh latihan. Masa sih mau dipandang negatif terus? Masa sih mau gini-gini aja hidup? Ya enggak. Sampai ada satu titik aku tersadar hasil yang aku kerjain tuh benar-benar jelek. Jelek sejelek-jeleknya, nggak berbobot, kelihatan banget lah pokoknya seadanya. Ya kalau kalian orangnya cuek mungkin bakal bodo amat sih. Tapi mau sampai kapan bodo amatnya? Kalau kalian nanya gimana sih caranya aku bisa sadar diri sampai di titik itu? Awalnya pun aku nggak tahu sih, tapi aku tersadar di satu waktu. Waktu SMA aku anak yang bisa dibilang super rajin. Selalu ngerjain PR bagus, bahkan latihan-latihan di buku aja tuh aku udah kerjain sebelum disuruh. Nilai ulanganku bagus-bagus, bahkan aku selalu ranking masuk di 5 besar. Kenapa ya aku bisa sampai kecanduan belajar kayak gitu? Setelah dipikir-pikir, alasannya tuh cuma satu. Aku punya tujuan. Saat aku SMA, tahun 2009 tuh, aku baru tahu kalau masuk kuliah tuh ada jalur yang namanya undangan. Kalau sekarang tuh namanya SNMPTN. Yap, cukup pakai nilai raport, kamu nggak usah tuh ikut tes-tes yang harus se-Indonesia. Sejak itulah aku bertobat. Aku mau nilai raport aku bagus supaya aku nggak perlu tes dan aku udah menentukan aku mau masuk FMIPA ITB. Tujuanku sangat jelas, FMIPA ITB jalur undangan. Bahkan aku yakin aku mau masuk jurusan matematika nantinya. Aku bilang sama semua guru, ditambah aku bilang aku mau jadi dosen matematika. Saat itu banyak banget guru yang seneng karena aku punya tujuan yang jelas, benar-benar jelas, dan banyak banget guru yang bantuin aku. Disuruh ikut olimpiade lah, dibantu belajar lah, dikasih bimbingan lah. Pokoknya bahagia banget deh aku saat itu ketemu guru-guru yang baik yang mau bantu aku menggapai impian aku itu. 3 tahun berjalan aku di SMA, saatnya pengumuman undangan nih. Dan aku keterima di FMIPA ITB jalur undangan. Kayak SNMPTN sekarang, semua itu memimpikan untuk masuk di jalur itu kan. Akhirnya masuklah aku ke FMIPA ITB. Pertama belajar aku kaget banget. Bener-bener culture shock, gak ada satupun dosen yang bantuin aku kayak guru-guru dulu. Aku bener-bener linglung, sampai aku lupa sama tujuan aku, sampai aku salah arah dan akhirnya aku gagal. Pengumuman jurusan aku gak masuk matematika. Sejak saat itulah tujuanku hilang, mimpiku terkubur. Aku bahkan gak punya tujuan atau cita-cita lagi. Masa-masa kuliahku jadi standar aja. Bahkan akhirnya masa sarjanaku itu berakhir sangat buruk buat aku ya. Ya aku benar-benar lulus dengan seadanya. Kayak ya udahlah lulus aja. Aku nggak tahu harus gimana. Akhirnya aku memutuskan untuk membayar dosa-dosa aku di sarjana itu dengan lanjut S2. Gak disangka banget aku ketemu sama teman SMA aku waktu di S2. Dan harus kalian tahu, semua teman SMA aku tuh tahu aku di SMA tuh murid yang seperti apa. Akhirnya aku gak mau malu dan aku nentuin tujuan lagi. Aku harus berprestasi lagi supaya orang-orang itu gak akan pernah tahu masa-masa suram aku waktu sarjana. Saat itulah kepercayaan diriku bangkit.
Akhirnya aku punya tujuan dan gairah belajar aku kembali lagi. Aku harus berhasil. Di sini aku benar-benar percaya sama yang namanya tujuan. Di saat kita punya tujuan, yakinlah jalan kita tuh seakan terang benderang. Tujuan gak harus sekrise, aku harus sukses. Orang tuaku harus bangga. Gak perlu. Tujuan sekecil, aku gak boleh nih kelihatan malas sama gebetan aku. Atau aku bakal dibeliin stiker kalau masuk 3 besar. Gak masalah sama sekali kok. Lihat tujuan yang mengembalikan gairahku cuma sebatas aku gak mau teman SMA aku tuh tahu kalau waktu S1 tuh aku anak yang super suram. Jangan remehkan tujuan. Kadang tujuan itulah yang membuat kamu tetap hidup, tetap berjalan. Gak apa-apa berhenti sebentar. Silakan evaluasi perjalanan kalian. Gak apa-apa kok serem sebentar. Tapi tetap harus yakin di depan itu pasti ada cahaya. Gak apa-apa membelok sebentar. Nanti di depan cuma ada satu jalan lagi kok. Apa yang kita lakukan sekarang, itulah yang akan jadi hasilnya nanti. Aku malas-malesan pas S1 terbukti. Aku seperti sengaja diluluskan. Seadanya banget. Faktor lingkungan itu memang berpengaruh, tapi tetap harus diri kamu sendiri yang mau berubah. Awalnya memang perlu dipaksa, lama-lama akan jadi terbiasa. Kalau kamu mau jadi terbaik nanti, jadilah yang baik sekarang. Gak ada yang bisa sebangga diri kamu, gak ada yang sekecewa diri kamu, gak ada yang sebahagia, sesedih diri kamu sendiri. Nah, jadi tujuan kamu sekarang apa nih? Tulis di komen ya, biar sama-sama kita aminkan. Aku percaya kamu bisa, apapun yang sedang kamu perjuangkan. Nah, sekarang mari kita bangkitkan rasa ketagihan belajar yuk. Sambil ditambah micin ke Koreaan, atau main game, atau unsur lainnya. Tapi jangan kebanyakan, gak sehat. Aku benar-benar bangga sama perjuangan kamu sampai saat ini.